Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nikhil Tifanum, Anissa Fitri, Kanza, dan Syasabila. Kami akan membawakan materi tentang presentasi pencemaran lingkungan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran adalah polutan. Next. Nah, pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis, sehingga mengganggu kesehatan eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar atau polutan. Next. Nah, berdasarkan sifat zat, pencemaran terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran biologi, fisika, dan kimia. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Pencemaran fisika adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca. Selanjutnya ada pencemaran kimiawi. Pencemaran ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan DD. Next. Nah, berdasarkan tempat terjadinya pencemaran, terbagi tiga, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air, udara, dan tanah adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup, dan atau komponen lain ke udara atau ke dalam air, ke tanah, sehingga berubahnya komposisi air, udara, dan tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air, udara, tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, udara, tanah tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mungkin hanya itu. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk penyampaian materi tadi dilakukan oleh Kanza. Dan untuk materi kedua akan dibahas oleh Anissa Fitri. Anissa, Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pencemaran lingkungan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran antara lain yang pertama yaitu aktivitas manusia. Banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari dapat merusak lingkungan seperti penggunaan kantong plastik, pembuangan sampah, pembakaran sampah, dan penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua yaitu pembuangan limbah. Limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah pertambangan dapat mencemari lingkungan. Faktor selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir dapat menyebabkan tanah tercemar karena lapisan unsur haranya terbawa arus air. Kemudian faktor keempat yaitu kegiatan penambangan. Proses penambangan dapat menghasilkan zat kimia berbahaya seperti uranium yang dapat membahayakan tanah. Kemudian faktor yang kelima yaitu pembangunan, di mana pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan lainnya dapat menghasilkan polutan berupa asap dan debu. Kemudian faktor yang keenam yaitu proses kimia, seperti pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris dapat menghasilkan polutan berupa debu, uap, dan gas. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu proses percobaan atom atau nuklir, di mana proses percobaan atom atau nuklir dapat menghasilkan polutan berupa gas dan debu radioaktif. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Anissa Fitri. Untuk materi selanjutnya, resiko pencemaran yang akan saya bahas sendiri. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masalah global yang semakin serius aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan kita, mengancam kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan planet. Lanjut, pencemaran limbah, sanitasi yang buruk, dan kurangnya ruang terbuka hijau merupakan masalah lingkungan yang saling terkait dan
dan berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Next. Risiko pencemaran yang pertama yaitu risiko pencemaran limbah, di mana risiko ini lebih baik itu limbah padat, cair maupun gas, dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan antara lain. Pertama, pencemaran air. Limbah yang dibuang sembarangan dapat mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Hal ini dapat menyebabkan kematian makhluk hidup di air, mengganggu ekosistem, dan membuat air tidak layak konsumsi. Lalu pencemaran tanah. Limbah yang terakumulasi di tanah dapat mencemari tanah dan air tanah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanah, pertumbuhan tanaman yang terhambat, dan konsistensi makanan. Lalu pencemaran udara. Pembakaran sampah dan limbah industri dapat menghasilkan gas beracun yang mencemari udara. Hal ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan penyakit lainnya. Lalu penyebaran penyakit. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Next. Risiko sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan antara lain penyakit menular. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Lalu malnutrisi. Kurangnya akses ke air bersih dapat menghambat produktivitas dan perkembangan anak. Lalu produktivitas menurun. Penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat. Next. Risiko kurangnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Kurangnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain peningkatan suhu udara. Ruangan terbuka hijau berfungsi sebagai penyejuk alami. Kurangnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan peningkatan suhu udara di perkotaan. Lalu pencemaran udara. Tumbuhan dapat menyebabkan polutan di udara. Kurangnya tumbuhan dapat menyebabkan peningkatan polusi udara. Lalu banjir, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai resapan air hujan. Kurangnya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan risiko banjir. Lalu stres, ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam kesehatan mental. Kurangnya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan berbagai tingkat stres pada manusia. Next. Untuk materi keempat, pencemaran air, udara, dan tanah akan dijelaskan oleh Sasha Bila. Pada Sasha dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu materi pencemaran air, udara, dan tanah. Yang pertama ada pencemaran air. Itu terjadi akibat masuknya bahan kimia, logam berat, pestisida, limbah industri, dan limbah rumah tangga ke sumber air. Dampaknya itu ya dapat merusak ekosistem perairan, membahayakan ikan dan organisme air lainnya, menurunkan kualitas air minum yang dapat mengancam kesehatan manusia, serta mengganggu rantai makanan di perairan. Contoh polutan utama dalam pencemaran air ada limbah industri seperti logam berat, zat kimia beracun, kemudian limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk, kemudian limbah rumah tangga seperti deterjen dan sampah plastik. Selanjutnya ada pencemaran udara. Itu disebabkan oleh emisi gas dan partikel berbahaya dari transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan aktivitas pertanian. Polutan utamanya itu ada karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikel halus seperti PM2,5 dan PM10. Dampaknya itu menyebabkan penyakit pernafasan dan iritasi pada mata. Kemudian berkontribusi pada penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim. Nah, contoh polutan utama dalam pencemaran udara, yang pertama ada karbon monoksida, itu dari kendaraan bermotor. Kemudian sulfur dioksida dan nitrogen oksida itu dari pembakaran bahan bakar fosil, dan partikulat itu dari aktivitas industri dan kendaraan. Nah, yang terakhir ada pencemaran tanah, itu diakibatkan oleh pestisida,
logam berat, dan limbah padat yang masuk ke dalam tanah. Dampaknya itu menurunkan kesuburan tanah dan merusak struktur tanah, mengganggu kehidupan tumbuhan dan mikroorganisme dalam tanah. Polutan tanah dapat masuk ke rantai makanan, mempengaruhi kesehatan hewan dan manusia yang mengonsumsinya. Contoh polutan utama dalam pencemaran tanah, yang pertama ada pestisida dan pupuk kimia, kemudian limbah elektronik seperti logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal, kemudian limbah industri seperti zat kimia berbahaya dari pabrik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Terima kasih kepada Syafadila. Untuk materi selanjutnya, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang akan dijelaskan oleh uh, Anissa Fitri. Anissa, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menanggulangi pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama penanggulangan secara administratif, di mana penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang, di mana peraturannya itu telah dikeluarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, baik itu padat, cair, dan gas. Sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. Kemudian pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. Sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan yang artinya yaitu standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan secara teknologi, di mana penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah ataupun limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Nah, tempat tersebut dinamakan dengan insinerator. Kemudian yang ketiga yaitu penanggulangan secara edukatif, di mana penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik itu formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA ataupun pendidikan agama. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur sistem pembuangan limbah industri. Kemudian yang kedua, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penghijauan. Yang keempat, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Kemudian contoh kasus dari pencemaran lingkungan yaitu di Indonesia, kasus pencemaran merkuri yang cukup serius juga pernah terekspos di Teluk Buyat, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Perusahaan tambang emas PT Neumon Minahasa Raya yang beroperasi di area Teluk Buyat diduga telah membuang limbah tailingnya ke dasar teluk, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius. Sejumlah ikan mati dan mendadak yang hilangnya beberapa berbenah air raksa dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kematian pada makhluk hidup. Selain itu, ditemukan sejumlah ikan memiliki benjolan semacam tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam dan lendir berwarna kuning keemasan. Fenomena yang sama juga ditemukan pada sejumlah penduduk buyat, payudara, betis, pergelangan, dan pantat, serta kepala. Hasil penelitian hasil logam berat yaitu arsen, merkuri, antimon, dan mangan, dan senyawa sianida pada sedimen di Teluk Buyat sudah tinggi. Jika dibandingkan pada konsentrasi logam berat sebelum pembuangan tailing ataupun data dari studi analisis tahun 1994, konsentrasi merkuri di daerah dekat mulut pipa tailing di Teluk Buyat meningkat hingga 10 kali lipat, yaitu pada data Walehi dan KLH pada tahun 2004. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Tunggu. Materi Itu nanti baru tutup ya. ya. Tentu. Jadi kesimpulan untuk hari ini yang pertama, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat atau energi tertentu ke lingkungan yang mengakibatkan perubahan negatif pada kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan makhluk hidup lainnya, serta keseimbangan ekosistem.
Lalu pencemaran secara umum digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama pencemaran air terjadi ketika air tercemar oleh bahan kimia berbahaya, logam berat, pestisida, dan limbah organik. Lalu pencemaran udara ini disebabkan oleh gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur, dan nitrogen. Lalu pencemaran tanah yang disebabkan oleh bahan kimia beracun dan limbah industri, pestisida, dan pembuangan sampah yang tidak dikelola oleh baik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi